0307611027. Saya dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis furab, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Mari saksikan video berikutnya. Bye-bye. Pengelolaan operasi kelapa sawit berbasis furab, fase, unggul, responsif, akuntabel, berkelanjutan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam ekonomi, industri, dan lapangan kerja. Agar produksi berjalan efektif dan hasil tetap berkualitas, maka diperlukan pengelolaan operasi yang baik dari hulu hingga hilir. Pengertian: pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit adalah proses pengaturan seluruh kegiatan, budidaya, panen, pengangkutan, hingga pengolahan hasil sawit agar berjalan efektif dan efisien. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas hasil panen, mengurangi kerugian, dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu konsep yang digunakan adalah FORAB, yaitu F fast sama dengan cepat, unggul sama dengan berkualitas, A responsif sama dengan cepat tanggap, akuntabel sama dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, B berkelanjutan sama dengan ramah lingkungan dan berkesinambungan. Alur produksi kelapa sawit dari hulu ke hilir. A. Pembibitan. Tahap pertama adalah pemilihan bibit unggul. Bibit yang baik memiliki pertumbuhan seragam, daun hijau, akar kuat, dan bebas penyakit. Kegiatan pembibitan meliputi penyemaian, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman yang produktif. B. Penanaman. Bibit yang sudah siap dipindahkan ke lahan perkebunan. Hal yang diperhatikan: jarak tanam, kondisi tanah, drainase, dan kesuburan lahan. Tujuannya agar tanaman tumbuh optimal dan mudah dipelihara. C. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Kegiatannya meliputi pemupukan, pengendalian gulma, pemangkasan pelepah, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan jalan dan drainase. Pemeliharaan yang baik meningkatkan jumlah dan kualitas buah. B. Panen. Panen dilakukan saat buah matang optimal. Ciri buah matang: warna buah merah kehitaman, dan terdapat brondolan jatuh. Panen harus tepat waktu karena buah mentah menghasilkan minyak sedikit. Buah terlalu matang menyebabkan kehilangan hasil. Pengangkutan. Buah yang dipanen segera diangkut ke pabrik. Tujuannya menjaga kualitas buah, mengurangi kerusakan, dan menaikkan kadar asam lemak bebas. Semakin cepat diolah, kualitas minyak semakin baik. F. Pengolahan di pabrik. Tandan buah segar TBS diolah menjadi minyak sawit mentah JPA dan inti sawit. Tahapan pengolahan: perebusan, perontokan, pelumatan, pengepresan, pemurnian minyak, penyimpanan. Penerapan prinsip FORAB dalam kelapa sawit. F fast cepat. Fast berarti pekerjaan dilakukan cepat dan tepat. Contohnya, panen sesuai jadwal, pengangkutan buah tidak terlambat, dan perbaikan alat dilakukan segera. Contoh di lapangan: buah sawit harus sampai ke pabrik kurang dari 24 jam setelah dipanen agar kualitas minyak tetap baik. B. Unggul berkualitas. Unggul berarti menghasilkan produksi terbaik. Penerapannya: memakai bibit unggul, tenaga kerja terlatih, penggunaan alat modern, dan pengolahan sesuai standar. Hasil produksi unggul, rendemen minyak tinggi, kualitas HPO baik, dan daya saing meningkat. C. Responsif cepat tanggap. Responsif berarti cepat merespon masalah di lapangan. Contohnya, segera mengatasi serangan hama, memperbaiki jalan rusak, memperbaiki alat panen, dan menangani keluhan pekerja. Sikap responsif membantu mengurangi kerugian produksi. D. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel berarti semua kegiatan dicatat dengan jelas dan transparan. Contohnya, pencatatan hasil panen, laporan penggunaan pupuk, data produksi, dan absensi pekerja. Manfaat: mempermudah pengawasan, mengurangi kesalahan, dan mencegah kecurangan. Berkelanjutan sustainable. Berkelanjutan berarti produksi tetap, menjaga lingkungan dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Penerapannya: pengelolaan limbah pabrik, menjaga kesuburan tanah, penggunaan pupuk sesuai dosis, mengurangi pencemaran, dan menjaga area konservasi. Tujuannya
agar lingkungan tetap terjaga dan produksi tetap berjalan di masa depan. Efisiensi dan efektivitas produksi. Efisiensi. Efisiensi berarti penggunaan biaya, tenaga, dan waktu dilakukan sehemat mungkin, tetapi hasil tetap maksimal. Contohnya, pemupukan tepat dosis, penggunaan alat yang sesuai, dan pengangkutan melalui jalur tercepat. Efektivitas. Efektivitas berarti target produksi tercapai sesuai tujuan. Contohnya, produksi meningkat, kualitas buah baik, dan panen tepat waktu. Jika efisiensi dan efektivitas berjalan baik, maka keuntungan perusahaan meningkat. Permasalahan dalam produksi sawit. Beberapa masalah yang sering terjadi: serangan hama dan penyakit, keterlambatan panen, kerusakan jalan, cuaca ekstrem, dan kurangnya tenaga kerja. Karena itu prinsip FURAP sangat penting diterapkan agar operasional tetap berjalan lancar. Kesimpulan, pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit merupakan proses penting dari pembibitan hingga pengolahan hasil. Penerapan prinsip fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, efisiensi kerja, serta menjaga lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, industri kelapa sawit dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan yaitu kegiatan pemotongan tandan buah dari pohon kelapa sawit hingga kemudian diantarkan ke pabrik. Adapun aktivitasnya yaitu pemotongan buah matang yang dari pohon, kemudian pengutipan brondolan, kemudian pemotongan pelepah, hingga kemudian diantarkan ke pabrik kelapa sawit dengan unit angkutan. Setibanya di pabrik, kemudian akan ditimbang. Proses penimbangan ini bertujuan untuk memastikan akan kebutuhan bahan baku, yaitu buah kelapa sawit, untuk memenuhi target dari pabrik. Misalnya pabrik ini menargetkan sekian ton per harinya, yang mana target tersebut adalah untuk memenuhi kapasitas produksi pabrik. Setelah melalui proses penimbangan, maka buah sawit kemudian akan ditampung terlebih dahulu di loading ram. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku untuk proses pembuatan minyak kelapa sawit, sehingga proses akan berjalan kontinu. Selanjutnya, tandan buah segar akan memasuki proses sterilisasi atau perebusan. Tandan buah segar akan diangkut oleh lori untuk menuju ke sterilizer. Di sini tandan buah segar akan disterilisasi dengan cara perebusan menggunakan steam. Tujuan dari proses sterilisasi ini yaitu untuk menonaktifkan enzim yang dapat meningkatkan kadar fatty acid dalam buah kelapa sawit. Adapun tujuan dari perebusan yaitu untuk mempermudah perontokan brondolan dari tandan buah kelapa sawit. Adapun proses ini berlangsung selama 1 sampai dengan 2 jam. Selanjutnya, yaitu proses tracing. Di sini, butir-butir buah akan dipisahkan dari tandannya dengan proses pembantingan di dalam suatu drum yang berputar, yaitu yang disebut dengan thresher. Dari sini diperolehlah tandan buah kosong dan brondolan tandan buah kosong. Tidak dibuang begitu saja teman-teman, akan tetapi karena di dalamnya masih terdapat potensial minyaknya, maka kemudian akan dilakukan pengepresan. Proses pengepresan berlangsung pada bunch press. Di sini, kandungan minyak yang diperoleh dari proses pengepresan akan kembali diolah di dalam pabrik. Baik, kita ingat kembali bahwasannya sebelumnya telah terpisah antara brondolan dengan tandan kosongnya. Kalau tandan kosong yang tadi diperas kembali untuk diambil minyaknya, maka begitu juga dengan buahnya. Untuk brondolan kelapa sawit ini akan dimasukkan ke digester, down screw press. Digester di sini berfungsi untuk melumat brondolan tersebut sehingga terpisah antara daging buah kelapa sawit dengan bijinya. Sedangkan screw press berperan untuk mengekstrak minyak sawit dari daging buahnya. Dari proses ini kemudian diperolehlah CPO, yaitu group product oil. Kalau dari daging buahnya akan menghasilkan CPO, maka nanti untuk bijinya akan dihasilkanlah palm kernel oil atau PECO. Baik CPO ataupun PECO nanti akan memiliki porsinya masing-masing, akan memiliki kegunaannya masing-masing dalam dunia industri. Nah, berikut adalah pohon industri minyak sawit. Di sini terdapat produk-produk turunan dari CPO
dan P-Code. Untuk pembahasan tentang P-Code akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke CPO. CPO yang dihasilkan masih berupa minyak kasar. Minyak kasar tersebut akan disaring dengan beberapa alat filtrasi dan dimurnikan dengan purifier. CPO yang dihasilkan akan disimpan dalam tangki timbun dan siap untuk dijual sebagai bentuk quality control. Maka diperlukanlah laboratorium sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh nasional. Dalam hal ini yaitu SNA. Proses quality control di sini yaitu untuk dapat menganalisa faktor penyebab terjadinya penyimpangan kualitas chip sehingga dapat dilakukan action, pencegahan, atau perbaikan.